Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Yosafat Chess. Di video kali ini aku mau menganalisa beberapa games dari pertandingan Tej Mahindra Global Chess League. Jadi Tej Mahindra Global Chess League ini merupakan salah satu kompetisi turnamen terbesar catur di tahun ini teman-teman, yaitu dengan menandingkan beberapa tim terhebat dari seluruh dunia. Ada kayak timnya dari Hikaru, timnya Gukes, timnya Fabiano Caruana, Viswanathan Anand, dan lain sebagainya. Mereka kan bertanding dan nantinya akan menjadi pemenang di turnamen kali ini. Oh ya, turnamen kali ini tuh diadakan di Mumbai, India. Oke, kita mau analisis satu game aja, yaitu dari pertandingan antara Alireza Firoza dari tim Triveni Continental Kings melawan juara dunia saat ini, yaitu Domaraju Gukes dari tim PBK Alaskan Knights. Oke, Alireza bermain sebagai hitam dan Gukes bermain sebagai putih. Kita langsung lihat aja di sini. Gukes membuka permainan dengan English Opening, terus kemudian G6, Great Snake Variation, terus G3, gajah. Kedua pemain melakukan fianchetto gajah, kuda C3, kuda C6, A6, terus rokade pendek. Dan salah satu permainan yang populer dari hitam di permainan Inggris itu idenya benteng ke B8, terus persiapan nantinya adalah B5. Oke, dijawab D3, kemudian B5 oleh Alireza, makan gajah ke petak E3. Sebenarnya di sini putih bisa bermain seperti A4 teman-teman, untuk menghancurkan struktur pion dari hitam. Terus kemudian kalaupun dia makan, di sini bisa dimakan dengan benteng dan menguasai petak di file A ini oleh putih. Oke, selanjutnya gajah ke petak E3, terus B4, kuda A4. Dijawab oleh Alireza dengan melindungi pion di petak C5-nya dengan permainan D6. Lalu lagi-lagi di sini Gukes ingin meruntuhkan struktur pion tengah yang cukup kuat dari Alireza dengan memainkan D4. Kemudian dijawab oleh kuda makan, gajah makan, dan kuda F6. Di sini ada gerakan yang lebih bagus dari Gukes teman-teman. Nah, apakah kalian bisa menebak? Kalian bisa pause dulu videonya untuk menebak gerakan terbaik dari Gukes pada posisi seperti ini. Di sini putih bisa bermain selain mengancam gajah, putih tuh bisa bermain ini teman-teman, kuda ke petak E6 kan oleh hitam. Putih bisa bermain gajah ke petak A7 dengan ide yang menyerang benteng tentunya. Dan jika kalian perhatikan di sini benteng tuh mempunyai sedikit sekali ruang untuk bergerak. Misalkan benteng ke petak B5 tentu aja skak di petak C6 dan akan memenangkan paling enggak pertukaran lah. Jadi lebih unggul sedikit putih nantinya. Oke, tapi di sini Gukes tidak memainkan itu, tapi bermain B3, melindungi kuda di petak A4, sekaligus mungkin membuka ruang bagi bentengnya. Oke, rokade, benteng ke C1, menteri ke petak A5, menteri ke petak D2, gajah menyerang kuda, kemudian menteri gerak, dan menteri ke petak benteng ke petak E8, mungkin persiapan E5 oleh Alireza Firoza. Dan di sini H3, tentu saja hitam masih belum bisa makan di petak H3 ini karena hanya ada satu penyerang saja. Lalu kemudian Alireza ingin menambahkan penyerangan ke petak H3 ini dengan mainkan menteri ke petak H5. Tujuannya ingin menyerang pion di H3 dua kali. Lalu putih menjawab dengan pion G4 menyerang menteri. Kalaupun di sini Alireza itu ingin sekali bermain brutal, dia makan pun sebenarnya nggak terlalu bagus, soalnya untuk mencegah skakmat ada gerakan menteri ke petak G3 nantinya. Ataupun kalau dia tidak ingin blunder di sini teman, karena menteri G3 kan blunder gajah, jadi bisa gerakin mungkin untuk gerakan ini tuh putih bisa bermain untuk ya menteri ke petak ini, ke petak H3 dengan ide kalaupun makan nantinya bisa dimakan, dan kalaupun hitam makan putih juga bisa makan lagi. Jadi unggul 2 pion putih nantinya. Jadi Alireza tidak memainkan itu. Alireza memainkan menteri ke petak H4. Lalu benteng menyerang gajah di petak D7 ini. Kalau di sini hitam tidak hati-hati teman-teman, hitam bisa terkena taktik gajah makan, lalu gajah makan, dan benteng makan gajah nantinya. Jadi perlu cukup hati-hati juga di permainan kali ini hitam.
Oke, hitam melindungi gajahnya, gajah ke petak E6 dengan posisi yang lebih aktif juga. Terus benteng ke D1, benteng C8, makan-makan. Menteri ke petak D2 menyerang pion ini teman-teman. Lalu Alireza menghiraukan saja pionnya karena lebih mementingkan penyerangan, lebih fokus di penyerangannya, memainkan pion H5 dengan ide ingin memainkan pion di petak G4 ini. Lalu mungkin perwiranya juga lebih banyak lagi menyerang di satu petak itu. Dijawab oleh Gukes dengan pion F3 melindunginya, lalu makan. Dan di sini Gukes sedikit melakukan kesalahan karena memakan pion dengan menggunakan pion H. Harusnya lebih bagus itu memakan pion dengan menggunakan pion F, teman-teman. Karena di sini lebih membuka ruang nantinya oleh hitam. Hitam bisa melakukan manuver seperti gajah ke sini, terus raja, terus bentengnya, dan menyerang lebih lagi karena menterinya cukup aktif di sini ya. Oke, setelah makan-makan, gajah menyerang menteri dengan tempo, lalu menteri makan, dan gerakan yang cukup bagus oleh Alireza memainkan gajah ke petak F4 dengan ide tentu saja skak, lalu menutup ruang gerak bagi raja tidak bisa lari nantinya, sehingga bisa aja serangan-serangan yang berkelanjutan seperti benteng ke C2 ataupun kuda nanti bermanuver untuk mencari ruang supaya bisa melakukan skakmat oleh hitam. Oke, gerakan blunder oleh Alireza Firoza teman-teman dengan mengembalikan menterinya ke petak E1. Nah, kenapa langkah ini blunder teman-teman? Apakah kalian bisa menebak langkah terbaik apa yang dimainkan oleh hitam, yang harusnya bisa dimainkan oleh hitam, teman-teman? Kalian bisa pause dulu videonya. Oke, kalau kalian sudah menemukan langkah terbaik hitam di sini adalah seperti yang dimainkan oleh Alireza, yaitu memainkan menteri skak. Setelah itu raja hanya mempunyai dua petak di sini, ke petak F2 ataupun ke petak F1. Kalau raja petak F2 tentu ini skak dan akan memenangkan menteri di langkah selanjutnya. Jadi Gukes di sini memainkan raja ke petak F1, lalu kuda bermanuver ingin mencari ruang gerak. Kalaupun kuda nantinya bisa melakukan skak di petak E3 lalu kemudian dimakan kembali, tentu ini adalah suatu bahaya bagi putih, teman-teman. Karena kalian bisa lihat di sini, kalaupun gajah ada di posisi ini, tentu lebih banyak mengontrol ruang gerak bagi raja putih, dan raja putih tidak banyak tempat untuk bisa bergerak. Satu-satunya cara adalah dengan melindungi nantinya dengan menteri, dan harus mengorbankan menterinya. Dan di sini Gukes itu ingin menjaga petak E3 lebih lagi supaya bisa dimakan dua kali nantinya. Tapi Alireza juga tidak mau kalah, dia mengaktifkan kembali perwira terakhirnya yang belum ikut penyerangan, karena di sini kan kuda udah, gajah udah, menteri udah, gajah juga udah, dan bentengnya terakhir ingin lebih lagi membantu penyerangan. Oke, menteri ke petak G1, dan Alireza sebenarnya di sini punya gerakan yang cukup bagus juga selain makan di petak G1, tapi makan menteri juga salah satu keunggulan juga yang bisa dimainkan oleh Alireza, karena di sini pionnya cukup lengah, pionnya cukup lemah juga, jadi bisa dimakan secara tidak langsung, memberikan keunggulan bagi hitam dalam kualitas permainan. Oke, gajah makan, benteng makan, benteng ke petak B1 ingin paling tidak memberikan counter attack lah ya, buat putih supaya hitam tidak menang secara langsung. Oke, kuda skak, makan-makan, kuda ke petak C3, benteng C2 menyerang kuda, kuda mundur. Lalu karena kuda menyerang gajah, gajah mundur, dan Gukes lagi-lagi melakukan strategi gerakan yang cukup bagus dengan memainkan pion di petak G5 ini, teman-teman, karena memberikan ruang bagi gajah untuk bisa lebih lagi mengimprove permainannya ke petak F5 ini dengan secara tidak langsung menyerang benteng di petak B1, kemudian kuda ke petak F2, paling ingin mengaktifkan kudanya, tapi di sini kalau mungkin aktif di petak ini bisa dimakan dengan gajah oleh hitam, teman-teman, jadi tidak terlalu bagus sebenarnya. Lalu benteng ke petak A2 secara tidak langsung menyerang benteng pergi, gajah ke petak E3 dan B4, lalu gajah di sini menyerang benteng. Kalian bisa lihat ya, di sini permainan hitam itu sangat bagus, teman-teman, karena gajahnya di sini, kedua gajahnya itu sangat aktif membantu permainan dan lumayan mengontrol
beberapa perwira putih juga. Di sini perwira putih itu sebenarnya masih belum cukup aktif karena gajahnya masih terblokir oleh beberapa pion ini dan hanya ada satu petak untuk bergerak. Oke, setelah gajah ke petak C2 ini teman-teman, di sini Gukes Demeraju itu kalah teman-teman. Jadi dia menyerah dan menang posisinya oleh Alireza Firoza. Karena bisa kalian perhatikan di sini tidak ada lagi cara untuk si benteng ini menyelamatkan diri. Jika bergerak ke sini, ada gajah ke sini, dan tentu saja hitam itu akan memenangkan paling tidak kualitas perwira teman-teman. Oke teman-teman, itu saja untuk review pada pertandingan di Taj Mahindra Global Chess League ini antara Firoza dan Gukes. Semoga kalian bisa belajar dari pertandingan ini dan lebih baik lagi dalam bermain catur ke depannya. Terima kasih telah menonton dan terima kasih sudah mengklik video ini. Salam Gensuna semua, sekitar satu keluarga. Dadah.